dipersembahkan oleh Pemirsa, kegaduhan di tahun politik makin riuh manakala orang nomor satu Republik ini dituding gencar bermanuver ikut campur dalam penentuan capres-cawapres alias cawe-cawe. Tudingan cawe-cawe Presiden Jokowi sudah dimulai dari endorsement Presiden Jokowi kepada sejumlah tokoh seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto hingga sejumlah nama yang disebut cocok menjadi cawapres Ganjar. Tudingan cawe-cawe Presiden makin tak terbendung saat Presiden mengaku sengaja tidak mengundang Nasdem dalam pertemuan di Istana 2 Mei lalu lantaran 6 ketua umum parpol yang diundang membicarakan strategi politik yang tidak boleh diketahui koalisi lain. Ibarat wasit, bukankah Presiden seharusnya netral dan fokus bekerja memastikan pemilu 2024 demokratis dan jurdil? Namun mengapa aroma intervensi dan diskriminasi belakangan makin menjadi-jadi? Inilah kontroversi selengkapnya Jokowi gawe atau cawe-cawe. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir sejumlah narasumber di studio Metro TV. Yang pertama adalah politikus PD Perjuangan Adian Napitupulu. Kemudian juga ada Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar, politikus Partai Nasdem Bestari Barus, dan analis politik Ray Rangkuti. Kami masih menunggu kedatangan dari politikus Partai Golkar Maman Abdurrahman. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, sebelum kita mulai dialog pada malam ini, kita simak dulu cuitan berikut ini. Oke, meski Benny ini rekannya Bang Renan, tapi saya ingin ke Bang Adian dulu minta tanggapannya. Bang Adian, kata Benny Kaharman jika tidak netral maka artinya Presiden Jokowi sedang mengumandangkan perang melawan rakyatnya. Dalam konteks kandidasi Pilpres 2024, benarkah Presiden Jokowi tidak netral? Buktinya apa? Bukti tidak netralnya apa? Semua tuduhan kan harus berdasarkan bukti, nggak bisa dugaan. Kalau sebagai tokoh publik, wakil rakyat Benny Kaharman menyampaikan sebuah tuduhan, tapi dasarnya cuma dugaan, ya itu akan mempermalukan dirinya. Menyampaikan tuduhan itu siapapun bisa, tapi membuktikan tuduhan itu tidak semua orang bisa. Belakangan yang dilakukan Pak Jokowi seperti mengundang 6 ketua umum partai politik di istana, membicarakan soal kebangsaan, tapi katanya ada strategi politik juga yang tidak boleh diketahui oleh Nasdem. Itu bukankah bukti, Bang Adian? Bukan, karena mengumpulkan ketua partai di istana juga bukan sebuah kesalahan pidana, sehingga tidak ada sesuatu yang dilanggar di situ, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar konstitusi, tidak ada apapun yang dilanggar. Sejauh mana obrolan yang berlangsung di sana, menurut saya juga tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada rencana buruk yang dibangun di sana.
Jadi apa persoalannya saya juga tidak tahu. Jadi tidak ada bukti kalau presiden tidak netral ya. Saya ingin tanya Tidak ya ada bukti. ke Bang Renan. Bang Renan, jadi buktinya apa? Kenapa rekan Ana Benika Harman di Demokrat ngomong seperti itu? Ya, jadi mungkin begini, Bung BKH itu mungkin asumsinya begini. Presiden ini kan selain kepala negara, kepala pemerintahan juga pembina politik nasional. Sehingga tentu tidak ada masalah mengumpulkan teman-teman koalisi Pak Jokowi ya di istana untuk membahas soal kebangsaan, soal program-program pemerintah belum selesai dan seterusnya. Tetapi tentu yang menjadi masalah kalau itu memang partisan, artinya memang ini khusus membahas koalisi tertentu ini membahas pemenangan. Lebih pas mungkin itu di tempat lain lah, di kantor partai atau di tempat Jangan lain. di istana. Jangan di istana, tetapi balik lagi intinya kan kita tidak tahu pembicaraannya. Jadi kalau saya juga tidak mau menjudge bahwa itu strategi pemenangan, tetapi pernyataan presiden sendiri bilang, ya nggak mungkin dong saya undang Nasdem, ini strategi pemenangan. Masa dia harus tahu semua? Akhirnya kan ini Dari yang berasumsi, akhirnya rakyat berasumsi bahwa oh ini memang sudah mengarahkan bagaimana presiden yang harusnya netral ini sudah menjadikan istana menjadi posko pemenangan pilpres capres Menjadikan tertentu. istana posko pemenangan sampai sejauh itu? Ya kan bahasanya jadi begitu. Itu kan saya pinjam bahasa yang ada beredar ya di media sosial, menjadikan posko pemenangan karena yang dibahas adalah siapa yang harus menjadi pengganti beliau sebagai suksesor beliau. Itu Ini kan asumsi berbeda. atau itu asumsi atau apa tuh? Yang dibahas adalah siapa pengganti beliau itu asumsi atau memang terbukti itu yang dibahas? Ya, jadi begini, mungkin kalau teman-teman dari pihak sana kan bilang bahwa sah saja Pak Jokowi ini punya posisi juga sebagai kader elit partai politik, juga turut membantu pemenangan. Bukan yang tadi disampaikan bahwa membahas siapa pengganti beliau. Ya. Itu asumsi, dugaan saja atau memang seperti itu? Karena begini loh. Ya gini, dari pernyataan Pak Jokowi. Apapun itu, setiap pernyataan punya konsekuensi. Ya, ya. Gitu. Termasuk itu tuduhan bukan bahwa Ya. benar tidak bahwa yang dibahas adalah strategi pemenangan pengganti beliau. Ya, saya rasa clear ya, videonya ada, ditayangkan di mana-mana. Pak Jokowi menyampaikan pada saat doorstop kepada wartawan, dia bilang bahwa ditanyakan kenapa Nasdem tidak diundang, beliau sampaikan ya ini kan kita tidak mungkin lah masa bahas strategi, Pak Nasdem ini kan sudah punya posisi lain begitu. Dari Ya situ tentu, diartikan bahwa asumsinya adalah bahwa itu sedang membahas pemenangan. strategi pemenangan untuk Artinya 2024. bahwa dari pernyataan Jokowi itu Bung menyampaikan sebuah kecurigaan bahwa sedang membicarakan pengganti beliau. Yang jadi masalah kan membicarakan pengganti beliau ini gitu loh. Baik. Karena tidak ada kalimat itu di sana. Ya, Tapi oke. kalau bicara strategi politik 2024, benar nggak itu Loh, Bang? strategi politik itu 2024, 2025, 2026 sampai 2023 tahun ini pun kita bicara tentang strategi politik. Bicaranya di istana dengan Tidak mengundang ketua umum masalah. parpol tidak masalah? Tidak loh. Memang Sampai ada anggapan istana dijadikan posko pemenangan? Nah itu kan tuduhan tendensius ya. Kalau kita bicara seperti itu, apa kelengkapan posko? Periksa saya di istana. Tapi bahwa kemudian kita berbicara politik, presiden berbicara politik setiap hari. Tidak cuma tentang pemilu. Berbicara tentang politik pangan, berbicara tentang politik perburuan, berbicara tentang politik transportasi, berbicara tentang politik infrastruktur dan sebagainya. Itu bisa setiap hari. Dia menjadi salah kalau sebagai seorang presiden, Gini ya. kepala negara tidak berbicara tentang politik. Malahan salah kalau saya tidak mau menjawab berbicara soal dulu, politik. Bung Adian menyatakan apakah itu asumsi gitu ya. Iya. Kita lihat sebenarnya kan jejak digital ada. Bagaimana Pak Jokowi kita tahulah mengendorse figur tertentu. Apakah itu Pak Ganjar, Pak Prabowo. Artinya tentu konteks ini tidak bisa kita lepaskan dengan bagaimana beliau ini menyiapkan siapa yang beliau anggap pantas, layak, yang terbaik untuk melanjutkan program-program beliau. Ini kan kita nggak bisa pungkiri itu. Oke. Mengapa? Karena ya jejak digital ada, dia Baik. juga menyebutkan bahwa lebih Jejak pantas. digital apa? Jejak digital pertemuan mungkin ada. Jejak digital dia menyatakan Prabowo baik, semua baik juga ada. Lalu jejak digital mana yang membenarkan tuduhan kalian? Ya gini, kembali lagi bahwa Oke. presiden adalah bukan saja Bukan, kepala tuduhannya. negara. Ya sebentar, karena dia pembina politik nasional. Kalau dia mau menggugurkan asumsi itu, ya dia bisa juga mengundang partai-partai lain sebagai Baik. pembina Loh, politik. kalau misalnya kita mengundang mau juga melihat dari capres sisi yang lain misalnya. Tapi kan tidak pernah sampai Bukan. sekarang ini. Kalau kita mau melihat dari sisi yang lain misalnya, Gibran pakai kaos siapa,
Kaisang pakai kaos siapa juga tidak persoalan. Ya, kalau kita ngerti lah. Kenapa kemudian ini selalu menjadi masalah buat kalian? Baik. Sementara pemilu sudah sangat dekat. Oke. Fokus saja pada Saya tanya ke Bang Ray ya. Saya tanya dulu ke Bang Ray. Ini justru karena sudah dekat ini masa berakhirnya Pak Jokowi. Baik. Kan kita boleh juga bersaran. Beliau sebagai presiden fokus juga, Oke. termasuk dengan koalisi-koalisi beliau, untuk menyelesaikan PR-PR terakhir lah ini. Fokus Oke. di situ. Fokus di situ Daripada saja. Oke. katakan tadi mengendorse, kemudian Kalau juga itu Bang Ray, disampaikan, apa ada masalahnya? tidak pekerjaan yang kemudian Nah. tidak diselesaikan oleh Oh, enggak presiden. begitu. Ada kita tidak bilang. pekerjaan yang Artinya tidak kan ini diselesaikan? pasti Masalahnya apa ketika bukan itu Presiden ukurannya. Jokowi mengendorse figur-figur tertentu atau mengundang 6 ketua umum parpol di istana? Netralitas itu tidak harus selalu didekati dari aspek hukum pidana loh ya. Netralitas itu juga berkaitan dengan etik dalam berdemokrasi. Nah, apa ukuran etik itu? Ya ukuran etik itulah kepentingan publik. Nah, jadi kalau kepentingan publik terganggu akibat tindakan, katakanlah dalam ini pejabat publik, ya itu tidak etik. Jadi etika itu adalah tindakan yang rasional, yang bertujuan bagi seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepentingan publik. Jadi kalau iya kepentingan sektoral, misalnya untuk kepentingan pemenangan tertentu, atau untuk membangun koalisi tertentu, melawan itu dan seterusnya itu, kita tidak sedang berbicara publik dalam pengertian umum itu. Tapi dia berbicara tentang publik dalam pengertian khusus, yaitu khusus apa? Kelompoknya itu gitu. Nah disitulah hukum etik berlaku. Jadi menurut Anda apakah tindakan Presiden Jokowi selama ini mengendorse, kemudian mengundang 6 ketua umum parpol, membicarakan koalisi Secara dan etik sebagainya? tidak. Etis atau tidak? Tidak, secara Tidak etik etis? tidak. Tidak Itu etis. menurut saya sudah sangat berlebihan malah. Sudah sangat berlebihan. Apakah Nasdem sepakat? Boleh kita bahas nanti pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh